Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Aceh Besar, Bapak Insinyur Haji Mawardi Ali. Pada malam hari ini kami ucapkan selamat datang.
Tonton sampai habis ya. Halo Sobat Aceh, kita kali ini lagi ada di Seafood Caribbean nih Sob. Vibes di sini hangat banget Sob, dengan berbagai elemen kayunan estetik dan cozy abis. Tempatnya juga bersih dan rapi banget. Ditambah lagi menu andalannya dimasak langsung oleh chef profesional. Pelayanannya juga super ramah. Di sini kalian wajib banget cobain ikan steam nyonya ya. Nah, khusus side nature-nya kalian bisa cobain kepiting batu saus mentega, kerapu goreng ala Thai, dan daging ayam asam manis. Rasanya yummy banget. Save dan share ya, namanya Seafood Caribbean Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang terhormat Bupati Aceh Besar Bapak Insinyur Haji Mawardi Ali. Kemudian juga yang kami hormati Asisten 1, Asisten 2, kemudian juga yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Besar, Ketua TPPKK Aceh Besar, dan juga yang kami hormati Dewan Juri dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga tamu undangan dan juga pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan acara malam hari ini di kanal YouTube Duta Wisata Aceh Besar dan juga Instagramnya Duta Raya. Dan tentunya Bapak Ibu yang berbahagia dan juga pemirsa, kami mengucapkan selamat datang di malam penobatan Agam Ineng Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021. Ya, hadir berbahagia untuk memberkati acara kita malam hari ini. Mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Tiatil Amadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة
واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin berbahagia pemirsa, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga di dalam Al-Quran Allah turunkan keberkahan dan juga bagi kita pada malam hari ini yang mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Ya, hadir berbahagia, tentunya malam hari ini kita sudah hadir di acara Malam Penobatan Agam Inong Duta Wisata Aceh Besar 2021, di mana acara ini tentunya sudah kita tunggu-tunggu dari tahun lalu yang mungkin sempat tertunda karena juga keadaan kita sedang pandemi COVID-19 dan terpaksa harus ditunda terlebih dahulu, dan alhamdulillah tahun ini bisa terlaksana kembali. Maka dari itu berbahagia, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia dari Bapak Ridwan Jamil, Esos MSI. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat yang berbahagia ini kepada kita semua masih diberikan sesuatu yang sangat mahal di saat pandemi, yaitu nikmat kesehatan. Untuk itu pantas kita bersyukur untuk rahmat yang Allah berikan. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa marilah kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam keislaman, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Besar, Bapak Insinyur Haji Mawardi Ali. Yang kami hormati Ketua Tim Bergerak PKK Aceh Besar, Ibu Hajah Rahmah SH yang malam ini hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Bapak Asisten 1, Asisten 2. Yang kami hormati Dewan Juri, para hadirin yang telah berhadir pada malam penobatan Agam Inong pada malam yang berbahagia ini. Bapak Bupati, kami laporkan bahwa pelaksanaan Duta Wisata atau Pemilihan Agam Inong Aceh Besar ini merupakan program peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi adik-adik Duta Wisata ini nantinya kita harapkan mampu menjadi media promosi untuk kemajuan daerah, dan tenaga mereka bisa digunakan untuk mempromosikan segala bentuk produk UMKM yang ada di Aceh Besar. Dan kegiatan ini seperti disampaikan oleh pembawa acara tadi sempat tertunda tahun kemarin dikarenakan kondisi negara, provinsi dan daerah kita sedang dilanda pandemi. Alhamdulillah
tahun ini setelah kita menerima surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi nomor 556/0488 tanggal 8 Juli 2001 tentang pelaksanaan pemilihan Agam Minong Duta Wisata Provinsi yang akan berlangsung pada bulan Oktober depan. Dan ini diselaraskan dengan pelaksanaan kompetisi yang sama di tingkat provinsi di bulan November mendatang. Bapak Bupati, kami laporkan bahwa kegiatan Duta Wisata Aceh Besar ini sudah kita mulai sejak bulan April dan Mei yang lalu, di mana untuk tahun ini jumlah peserta yang mendaftar mencapai 135 orang. Ini menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya minat daripada pemuda-pemudi kita untuk berpartisipasi dalam ajang ini sangat luar biasa. Bapak Bupati, kegiatan malam ini kita sudah ada 8 pasang finalis yang malam ini akan terus diuji oleh para juri dan nantinya mereka akan tereliminir menjadi 5 pasangan, kemudian menjadi 3 pasang dan terakhir kita akan memilih 1 pasang yang akan menjadi Agam Inong Aceh Besar yang akan mewakili Aceh Besar ke depan di event tingkat provinsi. Dan untuk itu kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dalam kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung sebagaimana kita harapkan dan lancar hendaknya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada sambutan singkat ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ridwan Jamil SOS MSI yang telah memberikan laporan dari Ketua Panitia. Ya, hadir berbahagia tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis tadinya bahwasanya yang mendaftar itu cukup banyak, Emil. Iya. Ada ratusan peserta yang mendaftar akan tetapi terpaksa harus dipilih beberapa peserta saja yang nantinya akan kita pilih juga 1 pasang yang akan mewakili Aceh Besar untuk maju ke kancah provinsi. Nah, selanjutnya berbahagia kita saksikan dan kita dengarkan arahan dan juga sambutan Bupati Aceh Besar kepada Bapak Haji Insinyur Mawardi Ali. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala seraya dengan senantiasa kita selalu bersyukur atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan, sehat badan, pikiran, dan tentu keluangan waktu juga hari ini, malam ini untuk kita melaksanakan kegiatan penobatan Duta Wisata Aceh Besar. Kemudian selawat dan salam yang tidak pernah bosannya kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Asisten 1 dan Asisten 2, Bapak Kepala Dinas Pariwisata yang saya cintai,
Ibu PKK. Kemudian yang saya hormati para Dewan Guru, beserta Duta Wisata baik Indong maupun Agam, dan seluruh hadirin sekalian para undangan yang saya muliakan. Pertama, atas nama Bupati, saya apresiasi dan bangga terhadap anak-anak Aceh Besar. Luar biasa tadi telah dilaporkan bahwa menjadi peserta minatnya lebih daripada 100. Ini membuktikan bahwa banyak sekali anak-anak muda kita yang kreatif dan juga berminat untuk memajukan Aceh Besar. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa Duta Wisata ini adalah mitra pemerintah, mitra masyarakat Aceh Besar yang nantinya akan mempromosikan, yang nantinya akan memperkenalkan berbagai wisata yang ada di Aceh Besar kepada masyarakat baik daerah, provinsi, nasional, malah masyarakat internasional, untuk kita perkenalkan betapa Aceh Besar ini memiliki wisata yang luar biasa sekali. Ketika kita bicara wisata, tentu pikiran kita tidak hanya wisata itu adalah keindahan alam. Salah satu benar bahwa destinasi kita adalah keindahan alam yang luar biasa Aceh Besar ini, yang perlu kita eksplor, yang perlu kita perkenalkan kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, bahwa kita memiliki alam yang luar biasa. Kita memiliki air terjun, kita memiliki garis pantai, dan memiliki pantai yang cukup indah, memiliki pergunungan, dan masih banyak alam-alam lain di Aceh Besar yang sangat menjanjikan keindahannya. Namun di samping alam kita juga memiliki budaya Aceh Besar yang tentu sangat bagus, memiliki kuliner yang sangat menarik, dan ini perlu kita promosikan, karena Aceh, salah satu Belanda ingin menguasai Aceh itu ialah karena ingin menguasai kuliner dunia. Di Aceh ini memiliki rempah-rempah yang luar biasa, dan itulah kekayaan kita yang harus kita promosikan. Nah, belum lagi tempat-tempat sejarah, belum lagi kerajinan-kerajinan masyarakat kita yang luar biasa sekali, yang perlu kita promosikan. Untuk itu, salah satu yang bisa memperkenalkan ini adalah nanti para wisata, para duta wisata kita. Makanya duta wisata ini harus memiliki kemampuan, memiliki ingatan, memiliki pengetahuan tentang berbagai wisata yang ada di Aceh Besar. Di samping itu, anak-anak sekalian, para peserta duta wisata, saya juga bangga anak-anak sekarang, istilah milenial, yang mereka bukan hanya untuk promosi saja di bidang wisata, tapi harus menjadi juga pelaku wisata. Kita memiliki sumber-sumber, tempat-tempat, destinasi yang luar biasa. Ayo bersama-sama kita berusaha. Anak-anak muda sekarang, saya lihat memang pemikirannya sudah berubah. Kalau anak-anak muda dulu, para milenial dulu, masa-masa kami, itu lebih fokus kepada pekerjaan, lebih fokus kepada pendidikan, tapi anak-anak sekarang sudah bisa berbisnis. Itu, ini juga harus menjadi contoh para duta wisata, bahwa anak-anak ini harus bisa menjadi pelaku. Nah, adik sekalian, dan saudara-saudara sekalian, apa yang membedakan orang kita dengan orang luar, atau orang maju dengan orang tidak maju? Orang maju, dia kerja biasa-biasa saja.
tapi asetnya semua bekerja. Tidak ada asetnya yang malas. Semua asetnya itu bisa menghasilkan. Nah, orang kita, orang yang tidak maju, dia bekerja keras, tapi asetnya semua tidur. Begitu dia mendapatkan sesuatu, beli aset, kemudian asetnya tidur. Beli lagi aset, asetnya tidur. Nah, ini harus dirubah. Kita bekerja biasa-biasa saja, tapi aset kita harus semua bekerja. Walaupun modal kita itu hanya 1 juta, modal kita itu hanya 5 juta, tapi bagaimana aset 5 juta ini bisa bekerja untuk kita. Nah, inilah yang membedakan orang maju dengan orang tidak maju. Orang maju, dia tidak bekerja keras, tapi semua aset bekerja keras untuk membiayai pemiliknya. Sementara kita kerja keras, tapi aset kita semuanya tidak bekerja. Nah, untuk itu tidak bagus kalau para generasi muda itu rajin menabung. Bukan saatnya lagi kita menabung. Menabung itu adalah budaya orang dulu. Kita hemat perlu. Tapi kalau ada modal, bagaimana kalau ada uang itu harus bisa mencari uang. Ada aset, aset itu harus betul-betul menjadi mesin pencari uang bagi yang punya uang. Jadi kalau dulu orang punya uang, dia simpan di bawah bantal, dia simpan di tabungan dan sebagainya. Sekarang anak muda sekarang harus bisa aset ini dia manfaatkan dengan baik dan dia harus bisa bermanfaat untuk masa depannya. Dan saya bangga beberapa anak-anak kita yang sudah bisa bekerja untuk ini. Dan anak-anak muda sekarang tidak sama dengan dulu. Duta wisata juga harus berubah. Dulu zamannya seperti dulu, sekarang zaman digital. Jadi anak-anak milenial kalau tidak memiliki pengetahuan dan tidak menguasai digital, kita akan digilas zaman. Apalagi masa pandemi sekarang ini. Jadi masa pandemi ini harus bisa diambil hikmah bahwa semua orang harus memiliki teknologi. Semua orang harus mengetahui tentang digitalisasi. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan. Orang sekarang tidak banyak lagi menonton televisi. Orang sekarang tidak banyak lagi membaca koran. Orang sekarang tidak ada lagi membawa jam, kemudian mendengar radio dan sebagainya. Dia semua informasinya, baik bisnis, ada di tangannya. Itu sebagai anak muda, anak-anak kami para duta wisata ini menguasai ilmu pengetahuan dan digitalisasi ini adalah sangat penting. Dan saya apresiasi bahwa para milenial Aceh Besar, para anak-anak muda Aceh Besar adalah anak-anak muda yang terbaik yang mengikuti duta wisata ini. Silakan, dan kita berharap terus maju Aceh Besar melalui duta wisata ini. Dan kita berharap bahwa para duta wisata ini menjadi agen untuk memajukan wisata di Kabupaten Aceh Besar yang kita cintai. Apresiasi untuk anak-anak muda, apresiasi untuk dinas para wisata dan pemuda olahraga, apresiasi pada pemerintah Aceh Besar yang panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga sukses, kita maju bersama, kita hadapi tantangan dan rintangan secara bersama-sama. Suatu hari kelak nanti kita melihat sebuah kabupaten Aceh Besar yang hebat karena karya anak-anak muda. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih banyak. Bapak Bupati Aceh Besar sudah menyampaikan bahwasanya Duta Wisata Aceh Besar ini harus menjadi agen untuk merubah
wisata Aceh Besar ini bisa lebih bagus lagi ke depan, bisa lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh Besar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, dan tentunya juga Lisa, Bapak Bupati berharap bahwasanya banyak nilai-nilai yang bisa kita perjualkan. Ya, perjualkan nilai-nilai wisata. Dan yang paling berkesan bagi saya, Bapak, di Aceh Besar itu ketika bulan Ramadan ada tradisi Iya Bu Bedah. Dan itu hanya ada di Aceh Besar. Benar. Dan ini membuat saya yang orang bukan yang non Aceh Besar dan sekarang secara domisili sudah di Aceh Besar, Pak. Secara domisili sudah di Aceh Besar. Dan ini merupakan sebuah tradisi yang luar biasa dan ini merupakan hal-hal yang terus dijaga dan bahwasanya yang dijaga, yang dipamerkan bukan hanya nilai-nilai pariwisata alam, tetapi ada kuliner, ada tradisi-tradisi lainnya. Tentunya ini merupakan hal yang sangat luar biasa untuk kita kabarkan dari Aceh Besar untuk ke Provinsi Aceh, dari Provinsi Aceh untuk Indonesia bahkan ke mancanegara. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari berbahagia tentunya acara yang kita tunggu-tunggu juga akan kita saksikan sesaat lagi. Terlebih dahulu kita sama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Tiatil Amani. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Madinah, tahu kata agak minum besar menuju malam pengawasan dengan resmi menyatakan dimulai. Dua belajar waktu ulah lo tiap salam ke syedara tanpa kewawasan indah tu yang kadari awalnya tak bermani beragama kita tuntun cahaya di tanah rajanya tak pesamo yang mulia Kumo samudra paseinan kita nolong lahe Bena setitik darah yang mentirih lamate Pengenyok takdir dari lahir di kebudian terpikir pajan mati memandring jom sampai akhir Urangi payungi gelapi suluhi datangi lomohi kotengi basuhi simpan kemasewan hati ini turah delay anti kamu remo basahan si jorohe ika kapane anjing ogo-ogo hijama ika kata keblu makin perjak-perjak hijama ika kamatas ketamu renah di hati anti mengupet bewene kasih mati gunakan pikiran bagi luas mata memandang dasar iwas menentukan malam malu bukan sembahyang aku sajikan bayang suara kita di kelayak luas bahwa malam 80 selengkap malam tulen merasa puas melakukan segala bagas hati pusat tengah seikhlas itu wenangkan ini tersebut ulang melupakan wakil senolong beri di ujung kuku hingga mengujung kecuali tetap tanam kebekas makan segenap malah saling bermusuh kasih pabe setia mati wajib kita tanamkan harus terbiasa bahu membahu dalam ikatan utang sama ditanggung madu sama dijunjung saling menyanjung semua bersama karena tersadar apalagi jika cinta yang muda memperjuangkan juga bersatu tua kita belah jom mengingatkan utamakan saudara dimanapun kau berada sebab demi tanah kita bumi muda sedia Fulawang yang nema sos mau tutur adat budaya tak ada sanyo mau ita isi nace walau bahason tak bado samo karifan ere samo mang tetap tak jago alam ne marein rahmat ilahi rabbi kedang saramo tando tak damai arau talon noten jadi suatu halangan mai sambenandong si meluat de fulawang ulang saja ceroko kita ino nalon sedaro ulang dikiro kita inonggo dipisah go rakut kesedaroan bagi dia yang sedalam perjuang kota no kita bersemangat dengan tujuan serumput sedaro kita harus saling ngabar ko teringat tunggu cikilat fajar pada masono mene oyak kalak kita isian lain no bagi dicerok orang tua kita wadi seperti biasa no bangsa Aceh ini adalah pilar-pilar tangguh menjaga beragam sastra agar kekal juga kukuh beda bertutur kata namun pekerti leluhur serupa tradisi yang tonton sampai habis ya. Halo Sobat Aceh, kita kali ini lagi ada di Seafood Caribbean nih Sob.
Vibes di sini hangat banget sob dengan berbagai elemen kayunan estetik dan cozy abis. Tempatnya juga bersih dan rapi banget. Ditambah lagi menu andalannya dimasak langsung oleh chef profesional. Pelayanannya juga super ramah. Di sini kalian wajib banget cobain ikan steam nyonya ya. Nah, khusus side nature-nya kalian bisa cobain kepiting batu saus mentega, kerapu goreng ala Thai, dan daging ayam asam manis. Rasanya yummy banget. Save dan share ya, namanya Seafood Karibia Banda Aceh.
Iya, hadir berbahagia, beri tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh finalis 8 besar Duta Wisata Aceh Besar 2021. Iya, luar biasa dan mereka telah menunjukkan koreografinya. Ya. Iya. Sebuah penampilan tentunya mereka belajar dalam waktu yang singkat, yaitu selama karantina. Benar? Ya, 3 hari 2 malam. Hanya 3 hari saja, Emil. Ya, dan itu semua sudah masuk dengan materi-materi yang telah diajarkan dan tentunya di malam hari ini akan ada penilaian dan siapakah yang pantas untuk menjadi Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021. Wah, saya jadi deg-degan ya Emil, karena saya pernah merasakan juga di posisi saat ini yang penuh deg-degan rasanya dan campur aduk rasanya itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa diungkapkan. Tapi satu, rasa bangga yang tertanam dalam hati kita masing-masing bisa mempromosikan Aceh Besar di kancah mancanegara. Iya, dan tentunya hal luar biasa mengingat tadi dari arahan ataupun amanah daripada Bapak Bupati bahwasanya kalau zaman dulu, kalau ingin kaya itu menabung. Iya, benar. Kaya. Tapi kalau sekarang aset dan aset. Tentunya ada perbedaan yang tipis antara orang miskin dengan orang kaya ini bisa. Apa Kalau itu? orang miskin mereka bekerja untuk uang, kalau orang kaya uang bekerja untuk mereka. Wah, benar sekali Emil. Dan itu ya hal itulah yang kita harapkan Aceh Besar bisa terus bangkit, bisa terus maju dengan kekayaan pariwisata dan juga budaya yang dimilikinya. Iya, dan tentunya Elisa pada malam hari ini kita akan memperkenalkan para finalis yang sudah terpilih yaitu 8 pasang agam Inong Aceh Besar 2021. Tapi sebelumnya kita boleh ke sana terlebih dahulu. Ya, kita harus geser nih Emil. Ya, ada berbahagia, tentunya kita tadi sudah menyaksikan koreografi 8 pasang finalis Duta Wisata Aceh Besar 2021. Akan tetapi sesaat lagi akan kita saksikan juga, kita harus mengenal satu-satu siapa saja yang masuk dalam 5 besar nantinya dan juga 3 besar nantinya. Dan untuk pasangan 01, Agam Muhammad Farhan dengan usia 19 tahun, merupakan mahasiswa FISIP Ilmu Administrasi Negara UIN Araniri. Inong Ratu Amaradea, 21 tahun, mahasiswi Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Syah Kuala. Dan selanjutnya pasangan 02, Agam dengan nama Muhammad Wandi Hasbala, usia 22 tahun, merupakan mahasiswa tarbiyah dan keguruan pendidikan agama Islam UIN Araniri. Dan juga Inong Salsabila Heldika Putri, 19 tahun, mahasiswi FISIP Prodi Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Dan pasangan 03, Agam dengan nama Fadil Furqana
dengan usia 21 tahun, merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniri. Dan juga Inong 03 Fazila Azura, 21 tahun, mahasiswi Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Syah Kuala. Dan selanjutnya pasangan 04 Agam dengan nama Teguh Al-Mahzar, usia 23 tahun, merupakan mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Ar-Raniri. Idong Widiatul Akya, 21 tahun, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Selanjutnya pasangan 05 Agam dengan nama Mujibus Salim, usia 20 tahun, merupakan mahasiswa Fakultas Teknik S1 Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala. Inong Izzatul Muna, 20 tahun, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Syah Kuala. Dan selanjutnya pasangan 06 Agam dengan nama Gufran, usia 21 tahun, merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniri. Idong Ananda Safina Mardia, berumur 18 tahun, mahasiswi Fakultas Ekonomi, Manajemen Bisnis Universitas Gunadarma. Dan selanjutnya pasangan 07 Agam dengan nama Ashabul Kahfi, usia 18 tahun, merupakan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Ar-Raniri.
Inong Fadilatul Ulia, 20 tahun, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniri. Dan selanjutnya pasangan 08 Agam dengan nama Akmal, usia 21 tahun, merupakan mahasiswa FKIP di jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Syekh Kuala. Inong Ulia Munawara, berusia 20 tahun, mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora, Ilmu Perpustakaan UIN Ar-Raniri. Ya, hari berbahagia dan inilah dia 8 pasang finalis Agam Inong Duta Wisata Aceh Besar 2021. Beri tepuk tangan berbahagia. Ya, tentunya dengan seleksi yang begitu ketat dari peserta 100 lebih, dan inilah 16 finalis atau 8 pasang Agam Inong Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021. Iya, hari berbahagia tentunya para finalis ini sudah mengikuti rangkaian acara kita. Dari beberapa hari yang lalu sudah mengikuti karantina sebanyak 3 hari 2 malam. Di sana tentunya mereka mendapatkan pembekalan yang cukup tentunya. Dan hingga malam hari ini adalah malam puncak yang ditunggu-tunggu untuk menentukan siapakah yang akan menjadi Agam Inong Aceh Besar 2021. Iya, dan tentunya Lisa, sebelum kita menemukan siapakah yang akan menjadi duta, kita akan mengumumkan terlebih dahulu 5 besar Agam Inong Aceh Besar di tahun 2021. Boleh diantarkan pengumumannya dari Dewan Juri yang akan kita bacakan di malam hari ini. Iya, dan tentunya Lisa, siapapun pemenangnya ataupun siapapun yang menjadi dutanya itu merupakan hadiah. Tapi yang paling penting adalah semuanya kita bertanggung jawab untuk memajukan wisata yang ada di Aceh Besar. Ya, hari berbahagia, sama-sama kita belum mengetahui juga siapa sih sebenarnya yang akan masuk dalam 5 besar. Karena seperti kita saksikan nama-namanya masih di dalam amplop dan masih tersegel. Oke, langsung saja Emil, saya juga sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan siapa saja yang masuk dalam 5 besar Agam Inong Aceh Besar 2021. Tentunya harapan kita sangat besar, berbahagia, sama-sama kita harapkan wisata Aceh Besar bisa terus bangkit, bisa terus maju ke depannya dengan adanya Duta Wisata Aceh Besar 2021. Baik, namanya sudah ada di tangan kita Emil.
Iya, baik. Sebelum kami membacakan siapa saja yang masuk ke 5 besar, maka ada sebuah not dari Dewan Juri bahwasanya nama dipanggil sesuai dengan abjad, bukan berdasarkan urutan nilai. Untuk yang pertama, memasuki nominasi 5 besar, Agam. Selamat kepada nomor urut 07, Ashabul Kahfi. Ya. Ya, selanjutnya kami ucapkan selamat untuk Inong 06 Ananda Safwina Mardia. Selamat masuk dalam 5 besar. Dan juga selanjutnya yang masuk dalam nominasi 5 besar. Selamat kepada pemegang nomor urut 03, Fadil Furqana. Ya, selanjutnya juga kami ucapkan selamat untuk Inong pemegang nomor 03 Fazila Azuhra. Dan selanjutnya yang masuk dalam nominasi 5 besar. Selamat kepada pemegang nomor urut 06 Gufran. Ya, selanjutnya kami ucapkan selamat untuk Inong 05 Izzatul Muna. Dan yang masuk nominasi 5 besar berikutnya, selamat kami ucapkan kepada pemegang nomor urut 05 Mujibus Salim. Ya, selanjutnya kami ucapkan selamat untuk Inong pemegang nomor urut 01 Ratu Amaradea. Dan yang terakhir yang masuk dalam nominasi 5 besar. Selamat kepada pemegang nomor urut 02 Muhammad Wandi Hasbala. Ya, satu lagi kira-kira siapa yang akan mengisi posisi 5 besar Inong Duta Wisata Aceh Besar 2021? Selamat kepada pemegang nomor urut
02 Salsabila Heldika. Iya, kami ucapkan selamat kepada dominasi yang masuk ke dalam 5 besar finalis Duta Wisata Aceh Besar 2021 dan juga kami persilakan untuk nama-nama yang tidak kita sebutkan untuk dapat kembali ke tempat. Ya, Emil, tentunya malam hari ini kita akan sama-sama menyaksikan siapakah nantinya yang akan menjadi Duta Wisata Aceh Besar 2021. Akan tetapi Emil, malam hari ini kita juga akan menyaksikan pertanyaan-pertanyaan nantinya yang akan dilemparkan langsung oleh Dewan Juri kepada para finalis yang nantinya juga akan dinilai siapakah yang layak yang akan mewakili Kabupaten Aceh Besar untuk maju ke kancah provinsi. Iya, dan tentunya pertanyaan dari Dewan Juri merupakan hasil daripada apa yang didapatkan dari fishball yang diambil nantinya oleh para finalis Agam Inam Aceh Besar. Iya, tentunya kita sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan langsung pertanyaan-pertanyaan nantinya yang akan langsung diberikan oleh Dewan Juri kepada para finalis. Pastinya rasanya deg-degan nih Emil. Ya, tentunya apakah saya bisa untuk menjawab pertanyaannya? Tentunya pertanyaan itu tidak akan melenceng dari materi-materi yang sudah diajarkan. Benar sekali. Tapi yang paling penting ya, kita akan kasih tips terlebih dahulu. Dengarkan dengan baik-baik pertanyaannya, dengarkan dengan baik-baik dengan seksama. Selanjutnya apabila pertanyaannya sudah jelas, baru akan dijawab. Apabila belum jelas, maka boleh ditanyakan kembali. Ya, dan tentunya jawaban yang teman-teman ataupun finalis berikan itu akan menjadi pertimbangan oleh Dewan Juri. Dan nantinya siapapun yang menjadi duta, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Ya, baik Emil. Sudah ada di depan kita untuk pengambilan nomor Dewan Juri yang akan memberikan pertanyaan. Langsung saja. Iya, sebelumnya saya ingin aduk terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, ini membuktikan bahwasannya tidak ada rekayasa di antara kita. Ya, baik. Dan untuk yang pertama, untuk agama pertama, kami silakan untuk dengan pemegang nomor urut 07 Ashabul Kahfi untuk mengambil bola. Ya, kami persilakan. Baik, silakan dipegang mikrofonnya. Dan tentunya pemirsa di rumah dan juga Bapak Ibu yang berbahagia, durasi yang diberikan untuk menjawab pertanyaan daripada Dewan Juri yaitu 60 detik atau 1 menit. Dan finalis yang pertama kita mengambil nomor 3 dan akan kita bacakan. Ya, kami persilahkan kepada Ibu Nanda Mariska selaku juri kepribadian. Baik, terima kasih. Selamat malam, Kavi. Selamat malam, Ibu. Ya, Kavi, sebagai duta wisata tentu saja Kavi punya banyak ide dan gagasan terkait dengan kegiatan atau program yang bisa diterapkan nantinya. Nah, malam ini di depan kita telah hadir Bapak Bupati dan juga stakeholders terkait. Jika bisa memberikan saran yang kreatif, inovatif, juga implementatif
untuk pengembangan pariwisata Aceh Besar, hal apa menurut Kahfi yang paling penting untuk ditingkatkan? Nah, silahkan memberikan saran ide tersebut kepada Bapak Bupati dan stakeholder terkait di depan. Silahkan Kahfi. Gemilang datang padamu bila tekad tumbuh berpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Aceh Besar dengan potensi yang sangat luar biasa di bidang pariwisata, sejarah, destinasi lainnya. Ini mengunggulkan Aceh Besar dari kabupaten lainnya. Saya sebagai kaula muda milenial terus berkontribusi dalam menegakkan Aceh Besar sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Aceh Besar. Saya ingin memberi ide kreatif saya yang akan nantinya bisa diimplementasikan kepada Kabupaten Aceh Besar, yaitu dengan kita meningkatkan branding kita sebagai destinasi wisata unggulan halal Indonesia dengan membumingkan hashtag Aceh Besar Aja sebagai ajakan dan motivasi kepada rekan-rekan kita semua, pemandu wisata dan pengunjung wisata untuk berkunjung di Aceh Besar. Budaya kitanya betagala, atadro betapelara, fascinating Aceh Besar, the like of Aceh, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Kahfi. Terima kasih untuk Ashabul Kahfi. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Luar biasa, Aceh Besar Aja ya Aceh Besar. hashtagnya. Ya. Ya. Dan selanjutnya kami panggilkan untuk finalis Inong dengan nomor urut 06 Ananda Safina Mardia. Sebelum diambil boleh dikocok terlebih dahulu. Silakan. Iya, baik. Inong 06 mengambil nomor 2. Kami persilakan kepada Dewan Juri Bahasa, Bapak Asnawi Nurdin untuk dapat memberikan pertanyaan kepada Inong 06. Thank you, Wina. If you don't understand the question, please ask me to repeat, all right? Aceh Besar has many cultural heritage sites. How do you think you can do to promote the cultural heritage sites to be more famous among young generation in Aceh? Thank you. Cukup jelas? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the question, sir. So, ladies and gentlemen, all of us know the people use the social media, right? So, I'm the youngest, like we as the agent of change, we can to promotion our culture and the other with social media, especially like TikTok, like Instagram. Any people youngers use that all the social media. We can to promote that culture. So if we can to promote the culture, all people use use that all social media of all people, not only Aceh Besar people, but all of in this world people know about Aceh culture because so I'm the youngest, the next generation. Let's taking care of our nature and living the tradition. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Kami persilakan untuk kembali. Dan selanjutnya kami memanggilkan Agam dengan nomor urut 03 Fadil Furkana. Iya, baik. Fadil Furkana memilih bola 2. Kami persilakan kepada
Bapak Asnawi Nurdin selaku juri bahasa. Okay, Fadil, take a breath and relax. My question, Aceh Besar has a beautiful sandy beaches, but the beaches usually have full of trash. What do you think you can do to campaign a more cleaner beach? Okay, thank you, Mr. Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want to say to people how we can clean a beach. First thing we can make people know is so important. So, and then I can talk to people that is so important. This is has to know is important for us. Thank you. The Light of Aceh, wonderful Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya. The Light of Aceh, wonderful Indonesia, ya. Ya, baik, selanjutnya kami mohon kesediaan daripada Inong 03 Fazila Azura. Silakan. Silakan dikocok dulu ya sebelum diambil. Ya, siapakah Dewan Juri yang akan bertanya kepada Inong Fazila Azura? Boleh? Ya, Inong Fazila Azura mengambil nomor 1. Ya, Inong Fazila Azura mengambil nomor 1. Kami persilakan kepada Dewan Juri Kehormatan kita, Bapak Sekda, Dr. Andes Sulaimi, MSI, untuk dapat memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Baik, mungkin kita bisa meminta kesediaan Bapak untuk bertanya kepada Inong Fazila Azura. Cek. Iya, baik, kami persilakan. Iya, terima kasih. Mohon izin Pak Bupati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menanyakan kepada nomor peserta 3 ini, yaitu Aceh sangat kental dengan syariat Islam. Bagaimana cara Anda meyakinkan wisatawan non-muslim agar mau berwisata ke Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Besar? Disilakan. Ya, bagaimana? Pertanyaan cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dan kesempatannya. Syariah Islam adalah salah satu hukum yang berlaku di Aceh. Aceh sendiri menganut syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimanakah jika kita ingin mengundang masyarakat non-muslim untuk berkunjung ke Aceh, khususnya ke Aceh Besar? Kita sendiri mempunyai tempat wisata dan kultural yang sangat menarik, sehingga membuat para wisatawan non-muslim ataupun muslim ingin berkunjung ke Aceh, khususnya Aceh Besar. Nah, salah satunya adalah banyak sekali tempat-tempat surfing yang ada di Aceh Besar, salah satunya di Pantai Luknga. Jadi kita bisa mempromosikannya tersebut hingga masyarakat non-muslim ingin mendatanginya ke sini.
Fascinating Aceh Besar, The Like of Aceh, Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Warahmatullahi Pas wabarakatuh. sekali waktunya ya, habis. Iya, dan tentunya sepertinya sudah sering latihan ya. Iya. 1 menit benar-benar dipakai Iya. untuk menjawab pertanyaan. Ya, selanjutnya kami mengundang untuk nomor urut 06 Agam Gufran untuk mengambil bola dan kira-kira pertanyaannya seperti apa dan juga dewan juri yang mana yang akan memberikan pertanyaannya. Ya, Silakan. silakan. Iya, baik. Nomor 3, kami persilakan untuk Dewan Juri Ibu Nanda Mariska. Baik, selamat malam Gufran. Selamat malam Ibu. Ya, Gufran, sebagai seorang duta wisata, kita sering mendengar baik secara langsung maupun tidak langsung tentang penilaian orang maupun makna definisi arti tentang seorang duta. Tadi di kata sambutannya Bapak Bupati menyampaikan bahwa duta wisata merupakan mitra pemerintah dan sebagian orang juga mengetahui bahwa duta wisata itu adalah promotor dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, menurut Kahfi, apa makna penting dari seorang duta wisata? Silahkan Kahfi, silahkan Gufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Seorang duta wisata merupakan pelopor dan garda terdepan dalam memajukan pariwisata daerah asalnya. Dan untuk duta wisata sendiri memiliki 3 hal yang harus ada pada diri seorang duta. Yang pertama itu ada brain, yaitu kepintarannya dalam menguasai tentang kepariwisataan tersebut. Dan yang kedua ada brave, yaitu keberanian. Keberanian dia dalam menghadapi orang-orang dan masyarakat yang mungkin bahwasanya kurang tentang pengetahuan pariwisata. Dan yang ketiga ada beauty. Nah, beauty yang dimaksud adalah bukankah dia harus ganteng ataupun cantik, namun dia bisa berpenampilan menarik yang membuat orang ketika berjumpa dengannya itu dapat membuat orang itu tertarik padanya. Fascinating Aceh Besar, The Like of Aceh, Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gufran atas jawabannya. Iya. Luar biasa. Semangatnya ini luar biasa Membara ya. sekali ya. Membara sekali. Dan Iya. selanjutnya kita mengundang untuk Inang 05 Izzatul Muna. Kami silakan. Ya, Inong Izzatul Muna mengambil nomor 5. Kami persilakan untuk juri budaya Bapak Teraden Sulaiman. Kami silakan untuk dapat memberikan pertanyaan. Terima kasih. Are you ready? Yes. Oke, baik. Pak Bupati dan Ibu yang saya hormati, bahwa duta wisata nantinya kita harapkan adalah dapat menjaga kelestarian budaya. Dan di depan kita adalah adik-adik muda yang cukup berkarya. Kita melihat bahwa hari ini tradisi budaya yang ditampilkan menjadi kita bingung sendiri. Ini pakaian apa? Pakaian Aceh kah? Aceh Besar kah? Atau apa? Ya, karena dari ujung kepala sampai ujung kaki kita bingung. Yang Aceh itu yang mana? Lebih-lebih Aceh Besar itu yang mana? Jadi ke depan kami mengharapkan kepada adik-adik kira-kira begini. Zaman globalisasi sekarang ini, penetrasi budaya tidak dapat dielakkan atau dibendung. Apa yang dapat kita lakukan, generasi muda ataupun khususnya duta wisata untuk menjaga kebudayaan asli daerah agar tidak terkikis habis oleh budaya luar. Diulang atau bisa? Bisa dipahami. Oke, terima kasih. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya
perkembangan globalisasi memang membuat budaya asli kita sedikit demi sedikit menghilang. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita mempelajari kembali, mengenal kembali dan menelusuri kembali apa sih yang sebenarnya menjadi budaya kita. Dan kemudian budaya tersebut kita terapkan kepada diri kita sendiri dan kemudian kita juga menghimbau kepada rekan-rekan di sekitar kita untuk tetap mencintai budaya kita sendiri. Fascinating Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Izzatul sudah menjawab pertanyaan yang cukup singkat dan juga padat dan pastinya jelas sekali. Iya, dan selanjutnya nomor urut 05 yaitu Agam Mujibus Salim. Kami silakan. Ya. Ya, baik. Silakan diambil bolanya. Boleh diaduk terlebih dahulu. Oke. Nomor 4. Kami mohon kesediaan yang bertanya Bapak Syahrul Fajri. Kami silakan. Baik. Selamat malam, Uji. Selamat malam, Pak. Ya. Aceh dikenal dengan daerah syariat Islam. Sementara wisata halal di Aceh masih di bawah rata-rata daerah lain. Bila nantinya Anda terpilih sebagai Duta Rakyat, langkah apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan wisata halal di Aceh Besar khususnya umumnya di Provinsi Aceh? Terima kasih. Ya, cukup jelas Muji? Jelas. Silakan dijawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya selaku Duta Wisata Aceh Besar yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengajak masyarakat-masyarakat yang ada di Aceh Besar untuk mengembangkan wisata yang ada di Aceh Besar. Salah satunya yaitu dengan kita mengembangkan dan mengajak stakeholder yang ada di Aceh Besar untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan yang ada di Aceh Besar berbasis Islam sehingga wisata yang ada di Aceh Besar lebih dikenal di negeri luar bahkan di tingkat internasional. Fascinating Aceh Besar, the light of Aceh, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baik. terima kasih untuk Mujibus Salim. Dan selanjutnya untuk pemegang nomor urut 01 Inang Ratu Amara Dea. Kami silakan. Ya, silakan ambil bola terlebih dahulu. Nomor 1, ini juri spesial di malam hari ini. Yang akan bertanya adalah Potanglung Nanggro Aceh. Kami persilakan kepada Bapak Bupati, yaitu Bapak Haji Insinyur Mawardi Ali untuk bertanya. Kami silakan. Iya, ini terima kasih saya sudah diberikan kehormatan untuk bisa bertanya. Tapi ini kan saya akan ini kan seorang putri yang cantik, luar biasa, agresif. Tapi di samping saya ini ada ibu, ya, yang tidak kalah cantiknya dengan yang di atas. Jadi untuk itu saya kasih ini mic ini sama ibu untuk bisa bertanya. Iya, silakan. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehormatan pertanyaan dari melemparkan pertanyaan kepada ya istrinya sendiri dari Iya suami. benar. Ya. Iya, silakan, Tadi Bu. dari kata-kata sambutan
ketua panitia, kepala dinas, itu salah satu jadi fungsi daripada duta wisata itu adalah merupakan duta yang mempromosikan pariwisata dan juga UMKM. Nah, selaku ketua Dekranasda, saya tahu betul itu bagaimana UMKM di Aceh Besar, kerajinan di Aceh Besar itu cukup luar biasa. Tapi sekarang yang menjadi salah satu masalah itu adalah pemasaran. Hasilnya ada tapi pemasarannya kemana? Nah, saya ingin menanyakan selaku duta wisata, apa yang Anda lakukan terhadap UMKM Aceh Besar ini sehingga mendunia? Ya, terima kasih. Ya, itu pertanyaannya. Ya, cukup jelas? Jelas. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Di era digital yang seperti sekarang, teknologi merupakan hal yang paling utama yang kita sering gunakan. Nah, untuk mempromosikan UMKM kita yang ada di Aceh Besar, khusus yang ada di Aceh Besar seperti kerajinan-kerajinan tersebut, maka saya sebagai duta wisata akan mempromosikannya melalui media-media sosial, baik itu konten TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Karena kita tahu dunia semua melakukan itu dan pasti dunia bakal mengetahui tentang UMKM yang ada di Aceh Besar. Tajak besare, tamu seraya, tajaga budaya dan pariwisata. Fascinating Aceh Besar, the like of Aceh, wonderful Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jawabannya Ratu, luar biasa ya. Melalui media sosial. Ya. Benar sekali. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya baik, saya mau dengar ini Lisa, nyanyi cocok untuk siapa Pak? Untuk saya Pak ya? Aduh. Si Bapak nunjuk diri, tiba-tiba lihat ibu. Ingat anak istri ya Bang ya. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan untuk peserta nomor urut 02, Agam Muhammad Wandi Hasbalah. Kami silakan. Ya, silakan mengambil nomornya. Iya, baik. Kembali dipilih nomor 4. Kami silakan untuk Bapak Syahrul Fajri selaku juri pariwisata. Baik, selamat malam Wandi. Selamat malam Pak. Kampung Nusa adalah salah satu desa wisata yang ada di Aceh Besar. Dan juga terpilih sebagai salah satu desa wisata terbaik di Indonesia pada tahun 2021. Tentunya kita ingin terbentuk desa-desa wisata lain di Aceh Besar, ya. Yang perlu saya tanyakan di sini, apa terobosan Anda selaku Duta Raya untuk membentuknya desa-desa wisata di Aceh Besar ini? Terima kasih. Terima kasih. Iya, cukup jelas pertanyaannya? Jelas. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya selaku Duta Wisata, yang kita ketahui bahwasanya Aceh Besar terlalu banyak akan destinasi wisatanya, budaya dan tradisinya. Maka saya sebagai salah satu milenial dan putra daerah, saya akan melakukan edukasi kepada masyarakat Aceh Besar untuk bisa mengembangkan desanya, terutama desa-desa yang ada di Aceh Besar, untuk menjadi desa-desa wisata di kemudian hari. Sekian, Fascinating Aceh Besar, the like of Aceh, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat, padat dan jelas dari Muhammad Wandi Hasbalah. Iya. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan dan juga kehadiran daripada peserta dengan nomor urut 02 yaitu Inang Salsabila Heldika. Iya, baik, ada siapa?
Iya. Nomor berapa dulu Lisa? Beliau memilih nomor 5, Emil, ya. Kami persilakan untuk juri budaya Bapak T. Raden Sulaiman. Kami silakan untuk dapat memberikan pertanyaan kepada finalis kita di depan. Baik. Budaya Aceh cukup terkenal dari dulu dan selalu orang Aceh mengajukan itu bahwa budaya Aceh sudah sangat terkenal dari dulu. Nah, sekarang masalahnya sekarang bagaimana? Masih dikenal atau sudah dilupakan? Ya, baik. Sebagai duta yang nantinya insya Allah seandainya terpilih menjadi duta wisata Aceh Besar, langkah dan peran apa yang akan dilakukan dalam memajukan wisata, khususnya wisata budaya yang ada di Aceh Besar? Terima kasih. Cukup jelas pertanyaannya? Jelas. Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Aceh Besar dikenal dengan wisata budaya adat dan istiadat yang telah lama berkembang dan turun-temurun. Bahkan masih ada yang dikenal hingga sekarang. Saya selaku Duta Wisata Aceh Besar akan mempelajari dan juga mengajarkan untuk apa ilmu itu dipelajarkan, menjelaskan sosialisasi serta edukasi kepada generasi milenial agar mereka tidak lupa apa yang telah diwariskan dan dijaga oleh orang-orang terdahulunya tetap berkembang di masa yang akan mendatang. Indonesia is just not a wonderland. Indonesia is a wonderful, fascinating Aceh Besar, the light of Aceh, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Salsabila ya. Eldika. Sangat semangat ya menjawab Sangat pertanyaannya. semangat ya. Saya juga semangat berada di sampingnya. Waduh. Apalagi saya. Oke, baik. Oke, Emil. baik. Ya, dan Bapak Ibu yang berbahagia, Dewan Juri, itulah seluruh para peserta ataupun nominasi 5 besar. Dan juga apabila Dewan Juri ingin merembukan kembali nilainya, kami persilakan. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta 5 besar, nominasi 5 besar di malam hari ini. Dan juga jawabannya ya, jawabannya lugas, tegas ya. Dan tentunya ada beberapa masukan-masukan juga yang diberikan oleh Agam dan Ineng, Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021. Ya, baik, terlebih dahulu kami persilakan untuk kembali ke tempat kepada 5 besar finalis Duta Wisata Aceh Besar. Yang tentunya hadir berbahagia, kita sudah sama-sama menyaksikan jawaban yang sudah diberikan oleh Duta Wisata Aceh Besar 2021. Harapannya sangat besar, yaitu Dewan Juri dapat memilih siapakah nantinya yang akan pantas ya mewakili Kabupaten Aceh Besar untuk bisa mengharumkan nama daerah kita ke kancah provinsi dan juga kancah nasional nantinya. Amin. Amin. Dan tentunya Lisa, mereka adalah para penerus estafet ya. Benar. Biasan raya tak pulang, tak pegang adat, tak pulang tungkat ba anak muda. Menyomat de anak kamu pat jerat, menyogadah adat hana pat mita. Dan tentunya kita berharapkan para duta-duta yang menjadi influencer yang akan terus memberikan informasi, memberikan edukasi dan juga menjadikan Aceh Besar menjadi lebih terkenal baik itu di provinsi, di Indonesia maupun di mancanegara. Iya. Baik, ada berbahagia sembari kita menunggu hasil penilaian Dewan Juri untuk maju ke babak 3 besar nantinya. Terlebih dahulu kita saksikan penampilan gestar kita. Sambut penampilan Nabila Kresna. Beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Angin dibawa saja hati suka gepegang jali dalam nangro oh di bangun salon tak simpu singgah dekat. Kita manusia
Gimana? Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi temukan jalan yang lain. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat malam semuanya. Lagu selanjutnya, salah satu lagu Aceh yang saya yakin semua Bapak Ibu di sini dan teman-teman tahu. Selayang, Liza Aulia.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ini penampilan Luar biasa. dari Nabila Kresna ya, Iya. membawakan lagu Aceh yang menyentuh hati kita Menyentuh pastinya. ya, apalagi yang lagu kedua itu, lagu Selayang. Iya. Itu saya memiliki sebuah histori yang luar biasa, tetapi Apa itu? tentunya ceritanya yang pokoknya galau-galau banget lah. Aduh, Jadi galau-galau ketika banget. saya mendengarkan lagu Selayang itu, ternyata orang Aceh juga bisa buat lagu galau dengan bahasa ataupun dengan nilai bahasa sastra yang tinggi. Yang tinggi ya. Yang tinggi, Selayang Lun Manyang. Ya kan? Mungkin semua orang belum tahu juga artinya. Iya, selayang itu ataupun apa. gilayang ya, atau yang bisa disebut dengan layang-layangan, ya kan? Talo pi panjang, generap ngan awan tapi angan-angan ya. Iya. Cita-citanya tinggi, harapannya tinggi tapi hanya angan-angan. Bandi teka kilat, layang lun hanut pat, hati susah hancur diwobak tempat. Akhirnya semuanya sirna. Namun kesirnaan daripada selayang itu hanya dalam sebuah lagu. Dan saya yakin para finalis di malam hari ini tidak akan hilang harapannya sekalipun tidak masuk di dalam 5 besar. Iya, benar Tidak sekali. akan sirna daripada ilmu-ilmu yang telah diberikan dan sangat yakin bahwasanya mereka akan menjadi duta yang baik dan juga akan mengkampanyekan apa yang ada di Aceh Besar dan nilai-nilai lebih yang ada di Aceh Besar. Iya. Baik, ada berbahagia sebelum kita lanjut untuk kita tahu siapa saja nantinya yang akan masuk ke dalam 3 besar ya Agaminong Duta Wisata Aceh Besar 2021. Terlebih dahulu kita mengundang seluruh finalis. Last speech. Iya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan last speech dari Duta Wisata Aceh Baik. Besar 2019 ya. Langsung saja kita mengundang Agam Muhammad Khairil Bashar dan juga Inong Mursyida Ulfa. Kami silakan. Dikasih deh ya, betul. Berarti betul. Agamnya. Langsung nampak terus. Di Aceh Raya cukup tak luah. Alam ji indah adat budaya. Soalan Aceh Raya yang kamu pegah. Hayu silempah ngon panorama. Na agam Khairil Basya yang gagah dat lupa. Na Inong Syida yang tari rupa. Wahai rakan nedengo kamu pegah. Nesimak bupah kiban celitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun kami menjabat sebagai Agam dan Inang Duta Wisata Aceh Besar tahun 2019. Pandemi bukan menjadi halangan kami untuk terus mempromosikan wisata yang ada di Aceh Besar. Such a huge blessing given a chance to be part of Duta Raya, who work together with us, who really care about us, and we can build our own region. I'm super honored being part of Aceh Besar youth generation who built our own region as a gift from the Almighty. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Inang Syida. Kami berada di lingkungan orang-orang hebat di bawah naungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kami dibimbing, dibina untuk terus mempromosikan wisata yang ada di Aceh Besar. Finally, we want to say thank you very much for all support we received for these 2 years, especially for family of Duta Raya who work together with us in any situation. We wish and we believe that the next generation will do their best for a better Duta Raya in the future. Fascinating Aceh Besar. The like of Aceh, Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik, luar biasa. Baru saja kita sudah mendengarkan last speech dari Agaminong Aceh Besar 2019 ya, kata-kata terakhirnya, di mana nantinya jabatannya akan diteruskan oleh adik-adik selanjutnya. Dan tentunya juga berbahagia Aga Muhammad Khairil Bashar, berumur 21 tahun, pernah mendapatkan prestasi, yaitu Wakil 1 Putra Pariwisata Nusantara Aceh 2019, kemudian juga Inong Mursyida Ulfa, berumur 23 tahun, pernah mendapatkan prestasi Wakil 4 Putri Pariwisata Nusantara Aceh 2019 dan juga Intelijensia Putri Pariwisata Nusantara Aceh 2019. Beri tepuk tangan yang berbahagia untuk kita semua. Ya, dan selanjutnya kami mengundang seluruh finalis untuk kembali hadir di atas panggung di malam penobatan Duta Wisata Aceh Besar di tahun 2021. Ya, kami persilakan. Iya, hari berbahagia, kembali kita saksikan bersama 8 pasang finalis Duta Wisata Aceh Besar 2021. Tentunya sesaat lagi Emil kita akan menyaksikan pengumuman juara favorit Duta Wisata Aceh Besar 2021. Tentunya dari juara favorit ini Emil dinilai dari like dan juga postingannya di Instagram ya. Iya. Baik, dan kita tentunya sudah menerima satu amplop lagi dan boleh dilihat masih tersegel dan ini benar-benar tidak ada rekayasa di antara kita. Benar sekali. Baik. Sesaat lagi akan kita dengarkan siapakah yang akan menjadi juara favorit Agam Inong Duta Wisata Aceh Besar 2021. Ya, namanya sudah ada di tangan kita, berbahagia. Tentunya kita sudah tidak sabar, langsung saja Emil. Iya. Yang mendapatkan juara favorit di acara Malam Penobatan Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021
Selamat kepada Agam Muhammad Wan Yasbala dengan nomor urut 02. Dan juga selamat untuk Inong Salsabila Heldika Putri dengan nomor urut 02. Selamat mendapatkan juara favorit Duta Wisata Aceh Besar 2021. Ya, kami mengundang Duta Wisata Favorit ya 2019 untuk dapat menyelempangkan pemenang Duta Wisata Favorit 2021. Kami persilakan Untuk ya, baik. Ada Agam Fani Al-Hadi dan juga Inang Cudara Sari Mulia yang akan menyelempangkan ataupun pengalungan selempang pada juara favorit Agam Inang Aceh Besar 2021. ya Agam Fani Al-Hadi dan juga Idong Cudara Sari Mulia akan menyelempangkan selempang kehormatannya, yaitu juara favorit Duta Wisata Aceh Besar 2019 yang pada malam hari ini dilanjutkan oleh adik-adik kita. Iya. Kami juga turut mengundang untuk menyerahkan hadiah Bapak Muhammad Kevin Rahadian selaku sponsor dari Karibia Seafood. Kemudian juga kami mengundang Ibu Dr. Randa dan Sumita Bande selaku sponsor Barika Coffee untuk dapat menyerahkan hadiah kepada Duta Wisata Favorit Aceh Besar 2021. Iya, pemirsa dan juga Bapak Ibu yang berbahagia, kita saksikan pemberian piagam penghargaan kepada juara favorit Inang dan Agam Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021. Ya, kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Agam Idong favorit Duta Wisata Aceh Besar 2021. Tentunya ini telah melewati penilaian dari Dewan Juri melalui postingan di Instagram dan juga like terbanyak. Ya, tentunya juga para sponsor kita menyerahkan hadiah berupa trofi dan juga uang tunai. Ya, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu.
Baik. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para sponsor yang sudah menyerahkan hadiah kepada juara favorit kita malam hari ini. Iya, baik, dan tentunya Lisa, di malam hari ini di tangan kita sudah ada 3 besar. Iya, baik. Saat lagi akan kita saksikan pengumuman siapakah yang masuk 3 besar, Emil. Iya. Dari 5 baik. besar tadi tentunya para dewan juri sudah menyeleksi, memilih sedemikian rupa dari jawaban yang diberikan oleh para finalis. Tentunya sangat sengit ya, sangat susah pastinya dewan juri untuk memilih 3 besar ini. Tetapi terpaksa harus kita pilih di antara mereka karena memang harus ada yang mewakili daerah kita yaitu Kabupaten Aceh Besar untuk maju ke provinsi nantinya. Iya, Iya. baik. Kita berikan pengumuman yang memasuki 3 besar di malam perobatan Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021. Selamat untuk Agam, Ashabul Kahfi, Iya, selanjutnya siapakah Inong yang masuk dalam kategori 3 besar Duta Wisata Aceh Besar 2021? Selamat untuk Inong Ananda Safwina Mardia 06. ya, dan juga yang masuk dalam 3 besar Agam berikutnya. Selamat untuk Mujibus Salim dengan nomor 05. Ya, selanjutnya mengisi nomor kedua dalam 3 besar Duta Wisata Aceh Besar 2021, kami ucapkan selamat untuk Inong Izzatul Buna dengan nomor urut 05. Dan selanjutnya yang masuk dalam 3 besar Agam. Selamat kepada Gufran dengan nomor 06. Iya, masih ada 1 tempat lagi sisa untuk Inong yang masuk dalam 3 besar Duta Wisata Aceh Besar 2021. Selamat untuk Inong Ratu Amara Dea dengan nomor urut 01. Iya, hari berbahagia, inilah dia 3 besar finalis Duta Wisata Aceh Besar 2021. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Terlebih dahulu, kemudian kita laksanakan penggalungan selempang finalis Duta Wisata Aceh Besar 2021 oleh Ikatan Duta Wisata Aceh Besar. Kami persilahkan.
Baik, kami persilakan untuk mengambil tempatnya. Dan inilah pengalungan selempang kepada seluruh finalis Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021. Ya, tentunya tidak perlu berkecil hati, Emil ya. Karena memang tugas untuk mempromosikan wisata Aceh Besar ini adalah tanggung jawab kita semua. Hanya saja selempang ini adalah bonus untuk kita. Perwakilan yang harus dipilih oleh kabupaten kita untuk maju ke provinsi. Ya, dan yang paling penting, Lisa, di malam hari ini semuanya mendapatkan selempang. Benar. Sebagai finalis Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021. Dan yang paling penting adalah semuanya kita mengemban tugas yang sama dan sedikit lebih di yang menjadi duta, tapi yang paling penting semuanya kita berhak untuk mensosialisasikan dan juga untuk mempromosikan nilai-nilai adat budaya pariwisata yang ada di Aceh Besar. Iya, di berbahagia tentunya para Duta Wisata Aceh Besar ini mendapatkan selempang kebanggaannya, kemudian juga mendapatkan buket dan juga uang tunai sebesar Rp500.000 untuk seluruh finalis Duta Wisata Aceh Besar. Iya, baik, kami silakan foto bersama terlebih dahulu. Iya. Iya. Oke, baik. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh finalis Duta Wisata Aceh Besar 2021. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Iya. Iya, Emil, kembali kami mengundang 3 besar Duta Wisata Aceh Besar 2021 malam hari ini ya. Siapakah yang nantinya terpilih menjadi Agam Inong Aceh Besar? Pastinya kita deg-degan juga dong, karena belum tahu ya siapa ya. Siapakah yang akan menjadi duta? Namun sebelumnya kita berikan piagam penghargaan ataupun pengumuman yang menjadi wakil 2 terlebih dahulu. Baik, Emil. Ya, wakil 2 terlebih dahulu. Siapakah kira-kira yang akan menjadi wakil 2 untuk Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021? Sendiri untuk dikenal oleh seluruh masyarakat mancanegara. Ya, kami mengundang selanjutnya pengalungan selempang. Agam Inong wakil 2 Aceh Besar tahun 2021. Ya, kami mengundang Agam Inong Aceh Besar 2019 untuk dapat mengalungkan selempang kepada para juara kita malam hari ini, yaitu wakil 2 Agam Inong Duta Wisata Aceh Besar 2021. Kami persilakan.
Iya, baik, kami mengundang Bapak Kadis Parpora Aceh Besar, Bapak Ridwan Jamil SOS MSI untuk dapat menyerahkan hadiah kepada wakil 2 kita, Agam Inong Aceh Besar 2021. Kami persilakan. Oke, ada juga tim dokumentasi, silakan. Ya, baik, masih diberikan piagam penghargaan dengan total hadiah sebesar 2 juta rupiah. Ya, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih kami ucapkan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak Pak Kadis. Iya, dan tentunya inilah masa-masa paling mendebarkan. Paling menegangkan, Emil Ya, ya. dan tentunya hanya tersisa 2 pasang lagi. 2 pasang saja yang tersisa di depan kita di Berbahagia. Yang nantinya yang akan menjadi Agam Inong Duta Wisata Aceh Besar 2021. Ya. Apakah Ashabul Kahfi yang menjadi duta ataukah Gufran yang menjadi Duta Wisata Aceh Besar? Wah, tentunya sangat menegangkan, juga begitu dengan Inong. Siapakah yang akan menjadi Inong Aceh Besar 2021? Apakah Inong Ananda Safwina Mardia atau Inong Izzatul Muna? Itu masih menjadi rahasia kita bersama. Namun sebelum itu Lisa, kita mohon kehadiran Duta Wisata tahun 2019. Baik, kami mohon kesediaan Agam Inong Duta Wisata tahun 2019. Ya. Iya, tentunya Agam Inong 2019 sudah mengemban tugas selama 2 tahun, Emil, dikarenakan tahun lalu terhambat dengan COVID-19 sehingga kita tidak bisa melakukan pemilihan, dan tahun ini alhamdulillah sama-sama kita akan menyaksikan siapakah yang akan melanjutkan estafet Agam Inong Aceh Besar 2021. Iya, dan juga kita menyaksikan Agam Inong Aceh Besar 2019 berada
di antara dua pasang insan yang akan menjadi duta. Kembali, siapakah yang akan menjadi juara 2 atau wakil 1? Ataukah yang akan, dan siapakah yang akan menjadi dutanya di malam hari ini? Iya, benar Oke, sekali. bagaimana? Sudah tegang? Deg-degan ya? Ya, karena biasanya sangat menegangkan. Dan sebenarnya saya ingin membocorkan, tetapi saya senang melihat yang menegangkan seperti ini. Oke, baik. Baik Emil. Langsung saja. Langsung saja. Selamat. Kepada Agam. Baik. Selamat sekali lagi. Kepada Agam dengan nomor urut 0. Sebentar. Oke, baik. Tepuk tangan ini yang saya rindukan ya. Iya. Oke, selamat menjadi Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021 untuk Agam Ashabul Kahfi. Dan selamat untuk Idang Izzatul Muna dengan nomor urut 05 menjadi Duta Wisata Aceh Besar 2021. Ya, dengan otomatisnya Gufran menjadi juara 2 atau wakil 1 dan Ananda Safwina Mardia menjadi wakil 1 untuk Inang Duta Wisata Aceh Besar tahun 2021. Beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, berbahagia. Ini adalah malam yang bersejarah. Kita saksikan bersama. Terpilih Agam Inong Aceh Besar 2021. Yang tentunya kita harapkan kepada pasangan ini bisa membanggakan Aceh Besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan selanjutnya kami mengundang Agam Syukrullah dan juga Inon Nelly Sarnida, merupakan Agam Inong wakil 1 Aceh Besar tahun 2021. Iya, tentunya wakil 1 mendapatkan hadiah trofi dan juga uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Ya, kami persilakan foto bersama terlebih dahulu. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami persilakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami persilakan
Iya, hadir berbahagia, langsung saja kita sambut sang juara kita pada malam hari ini, Agamino, Duta Wisata Aceh Besar 2021. Kami persilakan foto bersama terlebih dahulu. Iya. Oke. Baik, kami mengundang Bapak Bupati Aceh Besar, Bapak Haji Insinyur Mawardi Ali untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para pemenang kita malam hari ini. Juga kami bersedia untuk mengundang Ibu Ketua TPPKK Aceh Besar, iya, tentunya sang juara mendapatkan hadiah trofi dan juga uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Luar biasa. Tentunya ini adalah bisa menjadi bekal ya untuk sang juara kita ke depannya, bisa menjadi modal awal, Emil, untuk berlatih lebih giat lagi. Iya, dan tentunya ini merupakan piagam penghargaan ya yang diberikan kepada mereka. Dan besar harapan bahwasanya yang nantinya akan menjadi Duta Wisata Provinsi Aceh adalah perwakilan dari Duta Wisata Kabupaten Aceh Besar. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk pemberian hadiah kepada Inong Aceh Besar 2021. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua TPPKK. Ya, sama halnya dengan Agam mendapatkan hadiah trofi dan juga uang tunai 4 juta rupiah, juga mendapatkan bingkisan dari para sponsor kita malam hari ini. Baik, dilanjutkan foto bersama. Iya, kami persilakan foto bersama terlebih dahulu. Iya, para duta kita didampingi oleh Bapak Bupati dan Ibu, dan juga didampingi oleh orang tua dari masing-masing finalis, yaitu Agam Ashabul Kahfi dan Inang Izzatul Muna. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Agam Ashabul Kahfi dan juga Inang Izzatul Muna sebagai juara 1 Duta Wisata Aceh Besar 2021. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak Bapak Bupati dan juga Ibu Ketua TPPKK dan juga pada orang tua, kedua orang tua yang sudah menyerahkan hadiah, tentunya juga ikut foto bersama dengan anaknya. Luar biasa, tentunya hal yang begitu luar biasa, tetapi ini merupakan tugas awal bagaimana program-program yang ingin dijalankan, dan yang paling penting adalah bisa membawa nama Aceh Besar kembali bersinar. Iya. Ya, kembali Benar bersinar karena memang kalau kita melihat pada sejarah kerajaan Aceh itu juga berada di wilayah Aceh Besar terdahulunya. Iya. Hari berbahagia, tentunya acara malam hari ini terselenggara juga berkat support dari para sponsor kita. Terima kasih banyak kepada Karibia Seafood, kemudian juga Barika Pacific Aceh, King Kebab,
Deina Taylor and Gallery, Baik Kita Berdua Floris, EG Muslimah, Aceh Basic Clothes, Z Floral, Mini Barber, My Perfume dan juga Wardah. Terima kasih banyak atas dukungannya. Iya, dan tentunya Bapak Ibu yang berbahagia pemirsa, sudah saatnya kami berdua pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa tahun depan.